Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Dapur Mama Elmi. Di video kali ini saya mau membuat pandan snow skin mooncake atau yang disebut juga kue bulan. Kue bulan ini dapat dimasak dengan cara dipanggang ataupun dengan cara dikukus. Nah, di video kali ini saya membuat kue bulan ini dengan cara dikukus ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya, di sini saya menggunakan tepung ketan sebanyak 75 gram, tepung beras 75 gram, dan ada maizena 50 gram, serta ini susu kental manis sebanyak 45 gram. Susu UHT 280 gram, saya menggunakan gram ya teman-teman, bukan menggunakan cc ya. Kemudian ada gula halus sebanyak 85 gram. Dan ada minyak kelapa sebanyak 45 gram. Minyak kelapa ini teman-teman bisa dapatkan di online shop atau di pasar-pasar tradisional juga ada. Kemudian garam dan bubuk vanili. Nah, untuk membuat snow skin mooncake ini, mula-mula bahan-bahan kering kita campur semua ya. Nah, ini kita aduk rata semua bahan-bahan keringnya. Kemudian tuangkan susu sedikit demi sedikit. Jadi jangan sekaligus ya teman-teman, supaya adonan ini lebih mudah mengaduknya. Saya menggunakan minyak kelapa ini teman-teman, tujuannya supaya kue ini nanti hasilnya akan wangi ya. Beda dengan kita menggunakan minyak goreng ya. Nah, ini kita aduk rata. Kemudian kita saring untuk memastikan tidak ada lagi adonan yang menggerindil ya. Nah, adonan ini saya bagi 4 loyang karena saya akan menggunakan 4 warna ya teman-teman. Jadi karena di sini motifnya bentuk ikan, jadi saya mengambil warna dari ikan, yaitu ada warna kuning, nanti ada juga warna orange. Dan untuk versi warna lain juga akan saya tambahkan warna hijau daun pandan yang saya ambil dari endapan daun pandan yang kemudian saya tambahkan pewarna pasta pandan. Nah, pandannya nanti saya akan berikan setelah kue ini matang ya teman-teman. Teman-teman, kue ini siap kita kukus selama lebih kurang 20-30 menit ya. Setelah 30 menit, untuk memastikan bahwa kue ini sudah matang, teman-teman bisa menusukkan ujung pisau ke dalam kuenya. Dan kalau misalnya ujungnya sudah mengering seperti ini, artinya kue ini sudah matang ya teman-teman. Untuk baluran luar dari kue mooncake ini, supaya dia tidak menempel nanti di cetakan, saya menggunakan tepung ketan yang saya sangrai sebanyak 50 gram ya teman-teman. Tepung ini saya sangrai selama 10 menit atau kira-kira kelihatan nanti agak sedikit kuning atau bisa juga dia kelihatan seperti berasap gitu teman-teman ya. Jadi saya anggap ini sudah matang. Tepung ini saya sangrai tujuannya adalah karena saya akan gunakan di kue yang sudah matang. Jadi saya mau memastikan bahwa tepung ini sudah steril. Nah, untuk kue yang sudah matang tadi
ini siap kita keluarkan dari loyangnya dan kita ulenin dulu untuk mendapatkan kulit mooncake yang halus ya teman-teman. Nah, bisa juga teman-teman untuk supaya tidak menempel di tangan, bisa dibantu dengan tepung ketan yang sudah kita sangrai tadi. Saya rasa ini juga tidak menempel karena sudah mengandung minyak di adonan kulitnya ini. Nah, setelah halus, nanti kita bisa bungkus dengan menggunakan plastik wrap ya. Ini saya bungkus supaya adonan kulit ini tidak kering ya, tidak mengering. Bisa juga teman-teman setelah ini masukkan ke dalam kulkas ya, supaya dia sedikit lebih padat. Untuk isiannya, saya menggunakan santan kara sebanyak 4 saset ukuran 65 cc dan kemudian saya tambahkan dengan air sehingga didapat cairan santan sebanyak 450 cc. Kemudian ada kacang hijau kupas sebanyak lebih kurang 450 gram. Ini saya sudah rendam selama 3 jam dan dikukus selama 30 menit sampai kacang hijau ini empuk ya teman-teman, seperti ini, empuk dan lembut. Dan ada gula pasir 300 gram dan ada tepung ketan 50 gram, garam 3/4 sendok teh peres, nanti teman-teman bisa tes rasa, dan ada vanili bubuk 1/4 sendok teh. Kemudian ada minyak kelapa, saya gunakan minyak kelapa supaya hasil isinya nanti jadi wangi ya teman-teman. Dan 3 lembar daun pandan yang sudah dicuci bersih ukuran sedang. Untuk membuat isian mooncake ini, kacang hijaunya kita blender. Bagian dulu kita blender. Kemudian dengan menambahkan santan, di blender sampai kacang hijau ini halus ya teman-teman. Seperti ini halusnya. Saya sengaja memblender sampai halus supaya saya tidak perlu lagi menyaringnya ya. Kacang hijau ini akan mudah halus kalau teman-teman sewaktu mengukusnya betul-betul sudah empuk dan lembut ya. Kemudian setelah selesai di blender, bahan-bahan lainnya kita campurkan semua. Ini saya sengaja menggunakan teflon ya, kuali teflon. Jadi untuk menjaga supaya di bawahnya tidak menempel ya, tidak gosong. Ini kita aduk rata dulu semua bahannya. Nah, setelah tercampur rata semua, baru kita tuangkan minyak kelapanya. Jadi saya belum menyalakan api kompornya ya teman-teman, karena saya mau memastikan bahwa ini sudah tercampur rata. Nanti baru kita nyalakan api kompornya. Isian ini kita masak sampai kental ya, sampai padat. Nah, setelah seperti ini kondisinya, api kita kecilkan
supaya mencegah di bawah tidak kematangan. Nah, setelah matang dan dingin, isian mooncake ini kita dinginkan dulu di kulkas ya. Dan permukaan isian mooncake ini saya tutup dengan menggunakan plastik. Teman-teman bisa menggunakan plastik wrap atau plastik biasa, dan atasnya kita tutup lagi dengan tutup rantangnya. Nah, seperti ini teman-teman, isiannya jadi memadat ya. Nanti saya hanya pakai sebagian aja, saya sesuaikan dengan kulit dari mooncake-nya. Ini saya menggunakan sekitar 600 gram. Dan saya menggunakan wijen sangrai, wijen hitam ya, yang saya beli di online shop. Ini teman-teman bisa menggunakan sesuai selera. Saya menggunakan di sini sekitar 20 gram. Atau kalau teman-teman mau lebih banyak, teman-teman bisa menambahkan wijennya. Ini wijen ini udah siap dimakan ya. Nah, untuk isiannya ini saya menggunakan sebanyak 25 gram beratnya. Karena saya akan menggunakan juga kulitnya 25 gram dan cetakannya juga ini untuk berat kue sebanyak 50 gram atau seberat 50 gram. Isian mooncake-nya sudah jadi dan siap didinginkan di freezer selama 3-5 jam dengan cara ditutup ya teman-teman. Untuk kue yang tadi saya belum kasih warna, ini saya tambahkan pewarna dari endapan daun pandan dan daun suji yang saya sudah didihkan bersama dengan 1 tetes pasta pandan. Jadi ini sudah matang ya teman-teman, karena memang mooncake ini siap dimakan setelah kita bentuk. Nah, ini kita ulenin sampai warnanya menyatu dengan adonan kulitnya. Ini saya gunakan cetakan teman-teman, saya dapatkan di online shop. Teman-teman bisa dapatkan di Tokopedia atau Shopee. Ini ada 4 motif ya. Jadi saya ambil di sini adalah bentuk ikan. Nah, seperti ini. Ini untuk ukuran 50 gram cetakannya. Nah, untuk timbangannya ini saya sudah lapiskan dengan plastik wrap ya teman-teman, supaya dia jadi steril. Tepung ketan yang sudah saya sangrai. Nanti tepung ini akan kita gunakan untuk mengoles dari cetakannya supaya kulit dari mooncake ini tidak lengket di cetakannya. Untuk memvariasikan warna-warna dari mooncake ini, teman-teman bisa bervariasi sendiri. Nah, ini saya mau membedakan warna-warna untuk motif ikannya. Jadi saya menggunakan 2 warna ya teman-teman. Jadi di sini ada warna putih yang saya variasikan dengan warna orange. Jadi saya di sini ambil untuk bagian atasnya 7 gram ya. Jadi teman-teman bisa juga variasikan antara orange dengan kuning atau kuning dengan putih ya. Nah, kemudian bagian lapis bawahnya itu saya menggunakan sisa dari gram bagian atasnya. Jadi totalnya di sini nanti 25 gram. Nah, seperti ini. Ini mula-mula bagian warna setiap warna saya gulung-gulung seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Kemudian untuk bagian bawahnya kita bulatkan. Ini untuk bagian isian mooncake-nya ya. Jadi kita bulatkan dulu. Nah, seperti ini kita bisa gulung. Nanti ada 2 warna ya. Jangan lupa teman-teman oleskan dulu dengan menggunakan tepung ketan seluruh permukaan cetakannya ya.
Nah, supaya tidak tepungnya terlalu banyak menempel, teman-teman bisa ketok-ketok ya cetakannya supaya tepungnya turun. Kulit mooncake ini lembut ya teman-teman. Ini mungkin karena dari kulkas agak dingin jadi kondisinya agak padat, nggak apa-apa. Jadi ini bagian tengahnya saya sengaja agak tebal dan bagian pinggirnya agak saya tipiskan. Nah, seperti ini cara menggulungnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi jari telunjuk dan jari tengah menyentuh isiannya dan tangan kanan ini memutar dari kulitnya. Jadi nanti lama-lama akan kebentuk bulatan ya. Dan jempol tangan kiri boleh sambil mengatur dari bagian atasnya. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Jadi sudah tertutup rapat ya bagian sambungannya. Ini saya bulatkan supaya bisa masuk ke dalam cetakannya. Nah, sebelum kita tempelkan ke kulit yang kuningnya, ini kita perlu oleskan dulu dengan sedikit air matang ya teman-teman, supaya dia saling menempel dan kita tekan agak lama. Nah, seperti ini teman-teman, kelihatan ya motif-motif dari ikannya. Nah, ini saya variasikan antara warna kuning dengan warna orange. Jadi untuk variasi ini teman-teman bisa berkreasi sendiri ya. Dan bagian bawahnya saya gunakan warna pandan. Untuk membuat snowskin mooncake ini perlu kesabaran dan ketelitian ya teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi kita harus sabar, karena memang agak sedikit ribet ya, tapi rasanya enak loh teman-teman. Nah, ini jadinya teman-teman untuk motif yang lain ya, dan warnanya yang beda. Kue ini harus selalu ditutup ya teman-teman, tujuannya agar supaya dia tidak kering ya. Nah, ini saya mau menciptakan motif marble. Jadi ada 4 warna yang akan saya gunakan dalam satu kue. Jadi ini nanti totalnya 25 gram ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa atur untuk jumlah per lapisnya. Ini kita bulatkan dulu, nanti habis itu baru kita
pipihkan seperti ini. Nah, setelah tersusun rata, rapi, baru kita potong 2. Nanti kemudian kita tumpuk lagi. Nah, setelah tersusun begini, baru kita bulatkan ya. Untuk membentuk snow skin mooncake ini teman-teman, untuk isinya yang sudah kita dinginkan di freezer itu teman-teman bisa keluarkan 3-5 buah dulu, baru teman-teman bentuk-bentuk, kemudian teman-teman ambil lagi dari kulkas ya. Jadi ini tujuannya supaya kenapa saya anjurkan disimpan di freezer, supaya isiannya ini jadi memadat ya, agak sedikit mengeras. Jadi sewaktu kita bentuk dengan kulitnya ini akan lebih mudah pengerjaannya ya, karena nanti kulit ini dan isinya ini akan lembut sekali ya, jadi kita perlu padatkan di kulkas. Nah seperti ini teman-teman, jadi kuenya cantik ya, jadi kelihatan warna-warna yang cantik dan juga motif-motifnya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat motif-motif ikan ini di awal video saya ya. Kue ini saya sudah dinginkan ya teman-teman. Jadi memang saya anjurkan sebelum dimakan sebaiknya teman-teman dinginkan, jadi dimakan dalam keadaan kondisi dingin. Nah ini seperti ini teman-teman, dalamnya isiannya kelihatan cantik ya, ada motif dari kacang wijennya. Nah ini saya coba dulu biar teman-teman tahu seperti apa kira-kira rasa dari snow skin mooncake ini. Rasanya enak teman-teman, manisnya pas, padat tapi dia lembut ya, dan manisnya cukup, kemudian wangi, perpaduan antara aroma pandan dan minyak kelapa yang saya gunakan ini membuat cita rasa dari snow skin mooncake ini enak loh teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu channel YouTube saya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa selalu mengikuti video-video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.